Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Sari, NIM 201111016063. Pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai hubungan antara persepsi suasana emosional di rumah dengan perilaku konsumsi buah dan sayur pada remaja di Eropa. Jurnal ini disusun oleh Ibu Ratih Wirapuspita Wisnuwardani dan teman-teman, lalu dipublikasikan pada 13 Agustus tahun 2019. Masa remaja merupakan masa yang sangat diperhatikan bagi kepentingan kesehatan masyarakat. Hal ini karena faktor psikobiologisnya serta dampak dari praktik perilaku kesehatan yang diadopsi selama masa remaja, termasuk pola makannya. Kualitas makan remaja telah menjadi perhatian di berbagai wilayah di seluruh dunia. Penelitian berbasis populasi baru-baru ini melaporkan bahwa kualitas gizi di kalangan remaja itu merupakan yang paling buruk dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Bukti epidemiologi dari berbagai negara menunjukkan bahwa asupan buah dan sayur selama masa remaja seringkali tidak memadai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain kecukupan makan, faktor lainnya adalah faktor individu, faktor sosial, dan faktor keluarga. Keluarga merupakan acuan terpenting untuk memilih makanan, khususnya bagi para remaja. Hal ini juga berkaitan dengan pola asuh orang tua yang mempengaruhi keadaan emosional di rumah, atau biasanya disebut EHA atau Emotional Home Atmosphere. Lalu, penelitian yang dilakukan pada jurnal ini tuh dengan melihat bagaimana anak atau remaja usia 12 sampai 18 tahun dari iFamily yang berorientasi pada komunitas di 8 negara, yaitu Belgia, Siprus, Estonia, Jerman, Hongaria, Italia, Spanyol, dan Swedia. Jadi, para remaja diminta untuk menggambarkan bagaimana suasana di rumahnya. Subskala yang digunakan pada EHA ini itu ada 3. Yang pertama adalah subskala 4 item, yaitu kehangatan yang dirasakan. Itu meliputi sikap peduli, lalu mendukung, mempercayai atau memahami, dan terbuka. Lalu yang kedua adalah subskala item tunggal, itu mencerminkan keketatan atau perasaan terkekang gitu. Lalu yang ketiga adalah subskala 3 item, yaitu ketegangan yang dirasakan. Itu seperti perasaan tidak adil, lalu bertengkar, serta sikap acuh tak acuh. Kemudian, frekuensi konsumsi buah dan sayur itu dinilai menggunakan FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Pada remaja, mereka akan ditanya seberapa sering mereka mengonsumsi buah dan sayur. Dalam FFQ ini, buah dan sayur dipecah menjadi 6, yaitu yang pertama adalah kentang yang dimasak bukan digoreng, lalu yang kedua adalah sayuran matang, lalu kacang-kacangan, lalu sayuran mentah, buah-buahan segar yang tanpa gula, dan buah-buahan segar dengan tambahan gula. Itu misalnya seperti di jus yang diberi tambahan gula. Kategori responnya itu meliputi jawaban tidak pernah atau kurang dari sekali seminggu, lalu 1-3 kali seminggu, 4-6 kali seminggu, 1 kali per hari, 2 kali per hari, 3 kali per hari, dan seterusnya. Nah, untuk menghitungnya itu bisa menggunakan analisis deskriptif dengan membandingkan frekuensi konsumsi sayur dan buah dengan karakteristik partisipan menurut negara survei. Karakteristiknya itu berupa usia, jenis kelamin, pendidikan orang tua, dan negaranya. Nah, rumusnya tuh bisa disesuaikan dari yang digambar ini. Nah, ini sudah disesuaikan dengan rumusnya. Lalu kemudian statistik deskriptif. Nah, pada tabel ini telah ditunjukkan hasil dari perhitungan menggunakan
rumus yang ada di slide sebelumnya, yaitu skor EHA terbanyak baik pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan itu adalah sikap itu kehangatan, lalu kekakuan dan ketegangan. Lalu konsumsi buah dan sayur yang terendah itu dari negara Italia dan yang tertinggi itu di Spanyol. Lalu persentase remaja tertinggi yang memenuhi rekomendasi terlihat pada sampel Spanyol dan yang terendah pada sampel Belgia. Lalu rata-rata frekuensi konsumsi buah dan sayur pada anak laki-laki itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan. Dan rata-rata frekuensi konsumsi buah dan sayur itu pada remaja lebih tinggi yang orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang baik, yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tidak ada perbedaan frekuensi konsumsi buah dan sayur yang diamati berdasarkan pendapatan keluarga. Yang selanjutnya adalah memodelkan EHA dan asupan buah dan sayur. Jadi dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada poin 1 itu antara subskala EHA hanya kehangatan yang mempengaruhi secara signifikan frekuensi konsumsi buah dan sayur pada remaja, sedangkan kekakuan dan keketatan itu kekakuan dan atau keketatan dan ketegangan itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu pada tabel 2 ini poin 2-5 itu menunjukkan bahwa hubungan positif antara kehangatan yang lebih tinggi itu mempengaruhi tingkat konsumsi buah dan sayur baik pada anak laki-laki maupun perempuan di kedua strata pendidikan yang tercantum di sini. Dan secara keseluruhan tidak ada pengaruh antara interaksi EHA dengan pendapatan keluarga. Nah, pada gambar ini itu mengilustrasikan bahwa rata-rata asupan buah dan sayur oleh EHA sebagai persepsi kehangatan yang lebih tinggi dengan kehangatan yang lebih rendah itu untuk setiap negara survei adalah yang memiliki kehangatan tinggi yang frekuensinya itu lebih banyak mengonsumsinya. Jadi di semua negara frekuensi konsumsi buah dan sayur pada remaja dengan persepsi hangat itu kehangatan memiliki lebih tinggi, melebihi dengan remaja yang memiliki persepsi rendah. Jadi dari penjelasan yang tadi itu terdapat beberapa kesimpulan, yaitu penelitian tersebut menyoroti frekuensi konsumsi buah dan sayur yang kurang optimal pada remaja dan secara unik menggambarkan hubungan dengan subskala EHA. Lalu, mayoritas remaja yang berpartisipasi tidak memenuhi rekomendasi untuk konsumsi buah dan sayur. Hal ini sejalan dengan studi mengenai pola makan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu yang pertama di Finlandia hanya 32% anak perempuan dan 23% anak laki-laki yang melaporkan mengonsumsi buah harian. Lalu di Inggris hanya 21% yang mengonsumsi 5 atau lebih porsi sayur dan buah setiap hari. Lalu hasil dari studi Helena menunjukkan bahwa remaja mengonsumsi setengah dari jumlah sayur dan buah yang direkomendasikan. Dan di Asia Tenggara sendiri lebih dari 75% remaja tidak memenuhi persyaratan makan buah dan sayur. Sementara di Mediterania Timur, persentase ini meningkat menjadi lebih dari 80%. Persepsi remaja tentang kehangatan orang tua itu memiliki keterkaitan yang sangat besar ya, terutama dengan kemungkinan peningkatan keterlibatan dalam perilaku positif. Jadi mengenai temuan ini ada baiknya jika dipertimbangkan bahwa setidaknya dalam kelompok usia yang bersangkutan itu kehangatan sangat berkolerasi dengan perilaku atau pengaturan pola makan dari para remaja dibandingkan dengan kekangan atau kontrol dari orang tua. Lalu yang terakhir adalah
EHA memiliki keterkaitan dengan masalah kesehatan yang sangat penting, misalnya metabolisme dan gangguan neuropsikiatri. Jika diintervensi secara tepat, EHA dapat meningkatkan perubahan perilaku kesehatan menjadi lebih baik, seperti meningkatnya konsumsi buah dan sayur pada remaja, sehingga angka obesitas yang saat ini menjadi prioritas kesehatan masyarakat itu dapat diturunkan. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih.